Tes, tes satu cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang 10 kiat agar seorang hamba, agar kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan karena yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan di Al-Quran disebutkan bahasanya orang-orang musyrik mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Hanya saja mereka dinilai sebagai mereka itu menjadi orang yang musyrik karena mereka mencintai berhalanya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang terpenting adalah tidak hanya berhenti menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun berupaya agar menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang hal ini Ibnul Qayyim rahimallahu taala menyampaikan ada 10 kiat, 10 sebab agar seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan hal ini di kitabnya Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 10 kiat tersebut adalah yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabburi wa tafahumi li ma'anihi wa ma urida bihi, adalah berupaya untuk membaca Al-Quran bitadabbur, dengan merenungkan kandungannya, dengan berusaha untuk mengetahui bagaimanakah praktek nyata dari pesan dari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca.
dan berupaya untuk memahami makna-maknanya, pesan-pesannya, dan apa yang diinginkan dari setiap ayat yang kita baca. Maka ini adalah kiat pertama. Ini adalah kiat yang pertama agar seorang hamba menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencintai Al-Quran adalah jalan untuk mengenali apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mencintai Al-Quran dan menikmati Al-Quran dan berupaya untuk bisa membaca Al-Quran dengan semaksimal mungkin adalah kunci hati dan akal untuk bisa mengetahui berbagai hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mencintai Al-Quran dan berupaya untuk membaca Al-Quran dengan tidak hanya sekedar membaca huruf-hurufnya, namun juga bisa berupaya untuk mengetahui isi kandungannya dan apa pesan-pesannya, dan bagaimanakah amal di balik masing-masing ayat yang dibaca adalah bagian dari upaya kita supaya tidak termasuk orang yang memboikot Al-Quran. Maka ada satu kejelekan, ada satu keburukan berkenaan dengan Al-Quran yang disebut dengan hajrul Quran, dengan sebutan memboikot Al-Quran. Dan di antara bentuk memboikot Al-Quran adalah tidak merenungkan isi kandungan Al-Quran. Tentang memboikot Al-Quran dan bentuk-bentuknya disampaikan juga dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di kitabnya Al-Fawaid. Beliau sampaikan bahwasanya ada 5 bentuk, 5 perbuatan yang termasuk dalam kategori memboikot Al-Quran. Beliau katakan hajrul Quran anwarun. Memboikot Al-Quran itu ada beberapa bentuk. Ada 5 bentuk yang beliau sampaikan. Yang pertama, ahaduha hajru sam'ihi wa imani bihi wal isgha'i ilaihi. Memboikot Al-Quran dalam bentuk tidak mau mendengarnya, tidak mau mengimaninya, dan tidak mau pasang telinga dan pendengaran baik-baik ketika ayat Al-Quran dibaca. Merasa tidak nyaman ketika terdengar Al-Quran, sehingga tidak ada tutup telinga ketika Al-Quran dibacakan. Maka ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua adalah hajrul amali bihi wal wuqufi inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Adalah memboikot Al-Quran dalam bentuk tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan isi pesan, isi dan pesan kandungan Al-Quran, dan tidak mau berhenti pada aturan-aturan Al-Quran, halal dan haramnya Al-Quran, meskipun membacanya dan mengimaninya. Maka orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, orang yang masa bodoh dengan aturan Al-Quran, dia adalah orang yang memboikot Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usuluddini wa furu'ihi. Adalah memboikot Al-Quran dalam pengertian tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama ketika punya masalah. Ketika punya masalah, punya kebingungan, itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai referensi utama,
apa kata Al-Quran dalam masalah ini, apa hukum Al-Quran dalam masalah ini, apa yang diajarkan oleh Al-Quran dalam situasi semacam ini. Maka ketidakmauan untuk menjadikan Al-Quran sebagai referensi utama dan yang pertama ketika ada permasalahan, ada problem, maka ini bentuk memboikot Al-Quran. Ketika ada orang kaya, ada katanya seorang muslim, namun ketika ada problem malah yang dijadikan referensi pertama dan utama adalah hal-hal di luar Al-Quran. Ini boleh jadi yang dijadikan referensi utama adalah apa kata budaya dalam masalah ini. Bukan kemudian apa Al-Quran dalam masalah ini. Maka kemudian dia jadikan budaya sebagai yang nomor satu. Nanti Al-Quran disesuaikan dengan budaya, bukan budaya yang menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Maka ini bentuk boikot terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma'aradal mutakallimu bihi minhu. Adalah boikot yang berkenaan dengan poin yang sedang kita bahas, yaitu boikot terhadap Al-Quran dalam bentuk tidak mau merenungkan isi kandungannya, tidak mau berupaya untuk memahami dan mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Maka seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Bagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala ketika beliau menjelaskan, memberikan gambaran global tentang bagaimanakah iman yang benar. Maka Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, amantu billahi wa ma ja'a minallahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa ma jaa min rasulillahi ala muradi rasulillahi. Maka rambu dalam beriman, rambu dalam beriman yang benar adalah sebagaimana yang kata disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Beliau katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku mengimani Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amantu bi Rasulillahi, aku beriman dengan Muhammad Rasul Allah. Wa ma jaa min Rasulillahi, dan mengimani semua hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillahi, dan hadis itu diimani sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rambu global bagaimanakah keimanan seorang muslim. Maka beriman dengan Allah, mengimani Al-Quran yang berasal dari Allah dan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh diri kita, oleh nafsu kita, oleh kepentingan kita. Ada lagi sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai muslim namun membaca Al-Quran dan memaknainya sebagaimana yang diinginkan oleh orang barat terhadap Al-Quran, apa yang diinginkan oleh orang orientalis terhadap Al-Quran, di mana kemudian Al-Quran ditekuk-tekuk agar sebagaimana apa yang diinginkan oleh mereka. Maka ini gaya sebagian orang dan model sikap sebagian orang terhadap Al-Quran. Kemudian orang yang
keimanan yang benar adalah mengimani Rasulullah, beriman bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mengimani semua hadis yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis itu diimani sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh diri kita yang cocok dengan nafsu kita, selera kita. Ini apalagi kemudian sebagaimana yang diinginkan dan menjadi nafsunya orang Barat terhadap hadis-hadis Nabi. Apa yang diinginkan oleh orang-orang orientalis terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak demikian iman. Iman itu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima, bentuk boikot terhadap Al-Quran yang kelima adalah hajrul istishfa'i wa tadawi bihi fi jami'i amradil qalbi wa adwa'iha, adalah tidak mau mencari kesembuhan dan berobat dengan Al-Quran untuk mengatasi problem dan penyakit hati, sehingga kesembuhan penyakit hati dengan berbagai macam bentuknya malah dicari dari luar Al-Quran. Maka ada orang yang mencari kenyamanan hatinya, kesucikan hatinya malah dengan meditasi, dengan yoga, dengan yang lainnya, bukan mencarinya di Al-Quran, bukan mencarinya di Al-Quran. Orang kemudian ketika hatinya sedih, tidak tenang, itu tidaklah ketenangan hati tidak dicari dengan berzikir mengingat Allah, yang diantara bentuk zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Namun ketenangan hati dicari dengan mendengarkan musik, dengan nonton film, dan yang lainnya, dan diyakini dan dianggap disitulah sumber ketenangan hatinya. Padahal dia seorang muslim yang tahu, sadar betul bahasanya menurut Al-Quran ketenangan hati itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan hal-hal itu. Non ketika punya problem hatinya, galau hatinya, tidak tenang, malah yang cari obatnya bukan dengan Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran, namun dengan ini dan itu yang itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya, maka berupaya untuk membaca Al-Quran dengan memahaminya, dengan merenungkan kandungannya, adalah bagian dari upaya agar kita tidak melakukan kejahatan terhadap Al-Quran yang disebut dengan sebutan memboikot Al-Quran. Kemudian kiat yang kedua, sebab yang kedua agar seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-taqarrubu ilallahi bin nawafili ba'dal fara'idhi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah setelah tuntas melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Fa innaha tusiluhu ila darajatil mahbubiyyati ba'dal mahabbah. Karena dengan semangat melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka seorang hamba itu naik level, naik kelas, dari kelas orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kelas dan level dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-qa'imu bil fara'idi muhibbun wal qa'imu bin nawafili ba'daha mahbubun. Karena itu kesimpulan dalam masalah ini, orang yang semangatnya hanya terbatas melakukan hal-hal yang wajib itu namanya muhibbun,
namanya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang semangatnya setelah tidak merasa cukup dengan yang wajib, namun semangat untuk melakukan amal-amal yang nafilah yang dianjurkan, levelnya adalah level mahbubun, level orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tentu amal nafilah atau ibadah sunnah itu dilakukan setelah menuntaskan yang wajib. Oleh karena itu ibadah sunnah itu disebut dengan sebutan nafilah. Nafilah artinya tambahan, artinya bonus. Tidak ada tambahan dan bonus kalau pokoknya tidak ada. Bonus itu ada setelah punya pokok. Tambahan itu ada setelah punya pokok. Maka tidak boleh seorang hamba mengerjakan yang sunnah namun dengan melantarkan yang wajib. Melantarkan yang wajib. Ini mengejar untung namun dengan mengurangi modal. Ini mengejar untung namun dengan merusak modal. Ini tentu satu sikap yang tidak benar. Cari untung itu setelah mempertahankan modal. Kalau orang bisnis modalnya bertahan, baru setelah itu gimana punya untung. Kalau yang dipikirkan gimana untung padahal ternyata modalnya rusak, ini salah manajemen. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersemangat untuk melakukan amal-amal yang sunnah setelah menuntaskan amal-amal yang wajib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada melakukan hal-hal yang kuwajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan ketika seorang hamba itu terus-menerus bersemangat untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah, maka aku akan mencintainya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut dengan sebutan auliaullahi, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu di dalam pembagian Al-Qur'an itu ada dua kategori besar. Ada dua kategori besar dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Allah ceritakan di surat Al-Waqiah. Ada kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan level dan sebutan ashabul yamin. Allah katakan wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Dan ashabul yamin, siapakah mereka ashabul yamin? Ini kekasih Allah Subhanahu wa taala level pertama. Sedangkan di level yang di atasnya itu disebut dengan sebutan al-muqarrabun, disebut juga dengan sebutan as-sabiqun. Bagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang terdahulu, mereka itulah orang-orang yang dahulu, orang-orang yang mendahului
mereka itulah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nama lain dari ashabul yamin ini disebut dengan sebutan muqtasid, sebagaimana di surat Fatir ayat yang ke-32. Sedangkan al-muqarrabun itu di surat Fatir ayat yang ke-32 disebut dengan sebutan sabiqun bil khairat. Ini orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, orang-orang yang merupakan orang-orang yang nomor satu dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-32, wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika wal fadlul kabir. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka auliya Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu dua kelas, dua level. Level bawah itu disebut dengan ashabul yamin, nama lainnya apa? Muqtasid. Ya, nama lainnya adalah muqtasid. Dan gambaran tentang mereka ini adalah orang yang semangatnya hanya fokus pada yang wajib, lemes dan malas kalau hal-hal yang sunnah. Ya kadang, tapi lebih banyak tidaknya. Dan mereka adalah orang yang demikian perhatian dengan mereka adalah orang yang demikian perhatian untuk meninggalkan yang haram. Namun kalau tidak haram, makruh, itu mereka nyantai. Tidak haram kok, tidak haram, masih belum dosa, tidak apa-apa gitu. Itu semangatnya, ya. Dan asal itu masih mubah, mereka tidak apa-apa, mubah masih mubah kan? Oh masih, oh ya sudah, lanjut. Itu semangatnya demikian. Semangat mereka demikian. Itu semangatnya ashabul yamin. Ya sudah satu hal yang bagus, satu hal yang bagus, namun tidak ideal. Tapi sudah masya Allah ya. Perhatian dengan yang wajib meskipun malas dengan yang sunnah kan, oh ya tinggalkan. Ini gimana hukumnya apa? Sunnah ya, kalau sunnah ya nggak usah kan, nggak apa-apa kan. Nah, itu semangatnya, itu semangatnya. Itu gambaran kriteria orang yang levelnya ada di level ashabul yamin. Ini levelnya level muqtasid. Kemudian ada pun orang yang kelas di atasnya, yaitu al-muqarrabun atau as-sabiqun, maka mereka tentu berbeda dengan levelnya ashabul yamin. Level mereka adalah orang yang semangat untuk melakukan hal yang wajib. Maka perhatian sekali dengan hal yang wajib, dan mereka orang yang tidak pernah kendor untuk melakukan yang sunnah setelah menuntaskan yang wajib. Mereka adalah orang yang semangat untuk menjauhi hal yang haram. Demikian juga mereka semangat untuk meninggalkan hal-hal yang makruh. Bahkan lebih dari itu, mereka itu meninggalkan hal yang subhat, dan mereka juga meninggalkan hal-hal yang mubah yang berlebihan, yang mereka khawatirkan ini akan menghalangi hatinya dan mencapekkan badannya, sehingga menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu level al-muqarrabun.
ada pada kriteria al-muqarrabun, ada 5 poin. Semangat melakukan hal yang wajib, tidak pernah kendor untuk melakukan hal yang sunnah, meninggalkan yang haram satu harga mati, menjauhi hal yang makruh itu satu hal yang jadi prioritas, meninggalkan semua yang tidak jelas kebolehannya, tidak jelas, belum jelas haramnya kan, apa-apa lah masih belum jelas. Nah, ini bukan demikian, itu al-muqarrabun. Bahkan mereka adalah yang keenam, mereka adalah orang yang ketika ini mubahnya kok sudah terlalu overdosisnya. Kok kita kayaknya sibuk sekali dengan hal yang mubah ya. Ini jangan-jangan bikin capek badan sehingga berkuranglah waktu dan tenaga untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat. Dan ini kok tidurnya kayaknya udah kebanyakan ini. Tidurnya kok kebanyakan ini. Ini mengurangi jatah untuk melakukan hal yang sunnah, melakukan hal yang waktu untuk cari ganjarannya jadi berkurang banyak, ini kebanyakan tidur ini. Maka mereka mengevaluasi hal-hal yang mubah yang dilakukan. Dia tidak ingin hal yang mubah itu mengurangi waktunya, mengurangi kemudian atau malah menghalangi hatinya untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Maka semangat untuk melakukan hal-hal yang hukumnya sunnah adalah bagian dari upaya dan usaha untuk naik kelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi. Ini adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Lisan, ingat Allah dengan lidahnya, wal qalbi, dan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya, yaitu dengan melakukan ibadah tafakkur, merenung dan berfikir. Jadi merenungkan bagaimanakah dirinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimanakah persiapannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia renungkan pikirnya, dia renungkan juga bagaimanakah nasibnya setelah meninggalkan dunia ini dan setelah merasakan kematian. Dan dia juga merenungkan dan memikirkan dosa-dosanya dan beban berat dirinya dengan dosa-dosa tersebut. Wal amali wal hal, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan dirinya. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak pernah mengeluh capek dan berat untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang betul-betul mencintai sesuatu, maka dia akan tidak pernah bosan menyebut, membicarakan, menceritakan dan mengingat sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dicintai, membicarakan, menyebut, mengingat yang dicintai, itu satu hal yang enteng baginya. Itulah orang yang betul-betul cinta. Maka orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berusaha untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala,
radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu sosok yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Sehingga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berusaha untuk menjadi adzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu dinilai sebagai orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara indikatornya adalah dia adalah orang yang membaca zikir-zikir yang Nabi ajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka semua zikir yang Nabi ajarkan dia berusaha untuk mempraktekannya. Zikir ketika bangun tidur, zikir bacaan ketika melepas pakaian, ketika masuk kamar mandi, ketika mulai berwudu, setelah selesai berwudu, kemudian zikir kemudian ketika keluar rumah, masuk masjid, dan seterusnya, keluar masjid, dan sebagainya, ketika turun hujan, ketika ini, ketika itu. Demikian dia berusaha untuk menghafalkan bacaan-bacaan tersebut, kemudian mempraktekannya, sehingga mengingat Allah Subhanahu wa taala itu mengisi aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Orang yang berupaya untuk semacam ini disebut dengan sebutan adzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang keempat ini adalah itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Ini adalah berupaya untuk lebih memilih apa yang Allah cintai daripada apa yang Anda cintai. Ketika demikian kuat dorongan keinginan, wa tasannumu ila mahabbihi wa in sa'bal murtaqa, maka berupaya untuk menjadikan rasa apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai itulah yang dia upayakan, meskipun diakui bahasanya itu satu hal yang sangat sulit. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang ketika terjadi benturan kepentingan, maka jika mengalami benturan kepentingan, maka dia punya sikap yang tegas dan jelas. Dia akan pilih apa yang Allah cintai. Ada benturan kepentingan antara kepentingan keinginan dirinya dengan apa yang Allah cintai. Allah menyukai satu hal dan dirinya menyukai hal yang lainnya, maka keputusannya jelas, yang saya pilih adalah apa yang Allah cintai meskipun ini tidak saya sukai. Ketika istrinya kemudian punya satu permintaan, namun permintaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Allah cintai, maka dia punya keputusan yang jelas, tegas, tidak abu-abu. Apa yang Allah cintailah itulah yang saya pilih, meskipun istri ngambek karenanya, meskipun istri cerewet karenanya, namun inilah yang Allah cintai, inilah yang Allah inginkan. Maka ketika anaknya menginginkan satu hal dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hal yang lain, putusannya jelas.
tanpa bimbang, tanpa abu-abu. Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang dipilih dan diambil. Ya, jadi meskipun anak nangis karenanya, anak kemudian jengkel karenanya, maka ini orang yang layak untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah kedepankan, nomor satukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada konflik kepentingan, maka yang dia lihat di mana yang Allah cintai, di mana letak cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang diambil. Dan ada 3 kiat utama agar bisa melakukan sebab yang keempat ini, agar kita bisa menjadi manusia yang menomorsatukan hal-hal yang Allah cintai dan mengesampingkan dan membelakangkan hal-hal yang menyelisih hal tersebut. Yang pertama adalah qahru hawa nafsi. Dia kalahkan apa yang jadi kepentingan dirinya. Dia kalahkan, dia tundukkan kepentingan dirinya. Dia tundukkan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka orang yang bisa menomorsatukan apa yang Allah cintai, itu kiat yang pertama, harus tega dengan diri sendiri. Harus punya tega dengan diri sendiri. Kalau dia tidak bisa tega dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan mengutamakan apa yang Allah cintai. Dia akan mengutamakan apa yang dia cintai. Ketika waktu subuh, maka jika orang itu tidak tega dengan dirinya sendiri, tidak akan pergi ke masjid. Ini selimutan itu, berselimut itu lebih amat itu. Kasihan badan saya kalau kedinginan. Kasihan badan saya kalau kedinginan. Itu kemulan itu yang cocok untuk diri saya, dan itu saya kasihan dengan badan saya kemulan saja. Tidak bakalan dia akan utamakan apa yang Allah cintai. Orang yang kemudian mengutamakan dan menomorsatukan apa yang Allah cintai, dia tega dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan memanjakan dirinya. Dia tidak akan memanjakan dirinya. Dia bisa tega dengan dirinya sendiri. Maka orang yang kalau kemudian kalau puasa itu lapar, kasihan perut saya, Nah, kalau dia kasihan sama dirinya sendiri, nggak bakalan rajin puasa, Orang yang bisa rajin puasa ya harus tega sama dirinya dan sama perutnya. Nanti saya kebanyakan puasa, kurus nanti saya, ceking nanti, kasihan badan saya. Maka dia akan dia tidak tega dirinya kemudian dalam tanda kutip menderita. Tidak akan tega dengan dirinya menderita. Sudah, dia tidak akan menomorsatukan apa yang Allah cintai. Dan kalau kemudian habis subuh itu enaknya tidur lagi. Ada ngantuk-ngantuk. Kasihan kalau harus melek ngaji habis subuh. Kasihan kalau harus melek habis subuh untuk ngaji subuh. Kasihan saya. Sudah, nanti tidur, nanti nggak bakalan jadi ngaji. Maka orang yang lebih mengutamakan, menomorsatukan apa yang Allah cintai, itu adalah orang yang mau dan mampu tega dengan dirinya sendiri. Nanti
nanti dia akan bisa menomorsatukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mukhalafati hawan nas. Orang yang menomorsatukan apa yang Allah cintai adalah orang yang mau menyelisih kepentingan orang-orang di sekitarnya. Ini karena banyak dari kepentingan orang-orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu kepentingan anak dan istrinya, boleh jadi itu kepentingan tetangganya, boleh jadi itu kemauan bosnya, boleh jadi itu kemauan. Tapi kalau orang itu punya prinsip, saya tidak mau ribut sama orang, dalam tanda kutip, saya tidak mau berselisih dengan orang, saya tidak ingin, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang menomorsatukan apa yang Allah cintai. Ketika kemudian istrinya punya mau apa yang itu kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang Allah cintai, dan dia tidak mau untuk menyelisih orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka dia tidak akan menomorsatukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mudafa'atu wa mujahadu syaitani wa awliyaihi. Adalah siap untuk berisiko, dengan siap untuk bergesekan dengan setan dan para pembelanya. Jadi ada friksi, ada gesekan dengan orang-orang yang ingin mendukung dan mensukseskan program kerja setan. Maka siap untuk kemudian bergesekan dengan pihak-pihak ini dengan penuh kesabaran. Maka inilah orang yang bisa menomorsatukan apa yang Allah cintai. Maka dia kemudian dia tidak turuti, dia tega dengan dirinya. Ridallahi, barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia membencinya, manusia tersinggung karenanya, maka radallahu anhu wa ardhan nas anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, Allah akan meridhoinya, dan Allah akan jadikan manusia-manusia, orang-orang yang saleh untuk mencintainya. Namun wa man iltamasa, namun sebaliknya orang yang mencari ridho manusia, wa man iltamasa ridho nasi wa in sakhitallah. Ada orang yang punya prinsip mencari ridho manusia, ya senangnya manusia, itu boleh jadi itu keluarganya, boleh jadi itu anak istrinya, boleh jadi bosnya dan seterusnya. Wa in sakhitallahu, dia menomorsatukan ridho manusia, orang-orang di sekelilingnya. Wa in sakhitallahu, meskipun Allah murka kepadanya, maka sakhitallahu alaihi wa askhatan nasa alaihi, maka Allah murka padanya dan Allah akan jadikan orang-orang manusia, terutama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang yang tidak suka dan benci kepadanya. Kemudian kiat yang kelima adalah muthala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi, adalah hati itu betul-betul mengetahui dan menyadari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa musyahadatuha wa ma'rifatuha, betul-betul mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, kenal betul sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena faman arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi, siapa yang mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, dan itulah cara satu-satunya untuk
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengenal Allah dengan namanya, sifatnya dan perbuatannya, ya, dengan nama Allah, dengan sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, ahabbahu la muhalata, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah keniscayaan dan sebuah kepastian. Maka kiat yang kelima adalah berupaya untuk kemudian betul-betul mengenal Allah melalui pengenalan yang baik tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kiat praktisnya adalah mengikuti atau kemudian menyimak kajian dalam tema fikih Asmaul Husna. Di kajian ini kita akan diajak untuk mengenal satu persatu nama Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya, apa maksudnya. Maka kita diajak berada di satu taman berisi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita kenal dengan baik nama-nama tersebut dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalamnya. Kemudian kiat yang keenam adalah musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi, adalah timbul dalam diri kita kesadaran yang bagus bahwasanya betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, dan berlimpahnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita itu berpindah dari setiap detik, kita berpindah dari satu nikmat kepada nikmat Allah yang lain tanpa pernah terputus. Dan sehingga ketika kita dalam kondisi susah sekalipun, kita masih bisa melihat Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah itu sangat baik dengan kita. Kita itu berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Karena kesadaran hal ini akan mendorong kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara yang kemudian jalan yang paling dekat untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah manakala dalam diri kita, dalam hati kita itu terdapat al-iftiqar, merasa kita itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita itu butuh dan memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita betul-betul menjadi orang yang merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua unsur dalam diri, maka ada dua hal yang perlu terpasang dalam diri kita. Yang dua perkara ini, dua unsur ini telah Nabi isyaratkan, telah Nabi sampaikan secara sekilas, secara dengan isyarat dalam doa atau dalam bacaan Sayyidul Istighfar yang Nabi ajarkan untuk kita baca di waktu pagi dan petang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bacaan Sayyidul Istighfar, Nabi mengajarkan kita untuk mengatakan dengan lisan, dan itu semestinya juga menjadi keadaan hati kita. Abu'u laka bi nikmatika alayya dipasangkan dengan wa abu'u bi dzambi. Setelah itu baru faghfirli. Abu'u laka bi nikmatika alayya, ya Allah, aku akui betapa banyaknya nikmatmu padaku, betapa banyak kebaikanmu untukku, betapa luasnya karuniamu untukku, betapa tak terhitungnya nikmat-nikmatmu pada diriku.
Maka ini yang disebut dengan musyahadatu musyahadatu minnah. Kita merasa demikian besar jasa dan kebaikan Allah untuk hidup kita. Apapun kita, itu nikmat Allah tak terhitung ada pada diri kita. Setelah itu, ini dipasangkan dengan kesadaran wa abu'u laka wa abu'u bidzambi, dan betapa banyak dosa dan kesalahanku, dan betapa banyak keteledoranku dalam melaksanakan perintah-perintah. Maka ini disebut dengan musyahadatul taksir wa uyubin nafsi, bisa melihat betapa banyak kejelekan diri kita dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kekurangan kita dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jika dua hal ini, kesadaran bahasanya Allah itu demikian baik dan kita itu demikian seenaknya dalam menunaikan hak Allah, kita itu kurang bersyukur, kita itu banyak melanggar kewajiban itu, banyak kita teledor, maka jika dua ini dipadukan, jika dua hal ini dikawinkan, maka akan timbul yang namanya al-iftiqar wa dhul, maka akan timbul di hati kita kemudian kondisi hati merasa hina di hadapan Allah dan betapa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan demikian, dalam keadaan kita merasa hina di hadapan Allah, dalam keadaan kita membutuhkan Allah, kemudian kita katakan faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Itu satu-satunya yang itulah satu-satunya yang bisa kita harapkan, berharap ampunanmu ya Allah. Maka orang yang punya kondisi hati demikian, maka ini adalah jalan terdekat orang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketujuh adalah inkisarul qalbi bi kulliyati baina yadayillahi ta'ala. Adalah hati yang demikian khusyuk, hati yang demikian merasa hina secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kiat untuk kemudian dalam keadaan di sebab yang ketujuh ini, ya, kalau kita kembalikan ke bacaan Sayyidul Istighfar ya tadi, ya, perasaan bahasanya, kesadaran bahasanya kita itu tidak menunaikan hak Allah dengan baik. Wa abu'u bidzambi, aku sadari banyaknya kesalahanku dalam masalah menunaikan kewajiban, dalam masalah melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam masalah kewajiban untuk bersyukur, dalam masalah bahkan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kiat yang kedelapan adalah al-khulwatu bihi, adalah bersepi-sepi bersama Allah Subhanahu wa taala di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Yang itu dan yang dilakukan ketika itu, ketika bersepi-sepi bersama Allah dalam keadaan semua orang terlelap tidur, kita hanya kemudian seakan-akan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu itu yang merupakan sepertiga malam yang terakhir, kita isi dengan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, wa tilawati kalamihi, membaca firman Allah, wal wuqufi bil qalbi, dan kita hadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mikirkan yang lainnya, wa ta'atu bi adabil ubudiyah, kita betul-betul di hadapan Allah itu bisa beretika sebagaimana etikanya seorang hamba. Seorang hamba di hadapan Tuhannya. Itulah isi kegiatan di sepertiga malam yang terakhir. Setelah itu thumma khatama dzalika bil istighfar wa taubati. Setelah sepertiga malam terakhir itu diisi dengan berbagai macam ibadah, kemudian ibadah tersebut ditutup dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, wa bil ashari
hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, setelah selesai tahajud, setelah selesai sholat, setelah selesai baca Al-Quran di akhir malam, maka mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa setelah beribadah, kenapa penutupnya malah istighfar? Setelah sepertiga malam yang merupakan waktu nuzul ilahi, turunnya Allah tadi diisi dengan baca Al-Quran, doa, sholat dan yang lainnya. Kenapa penutupnya adalah istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah ini untuk mendidik kita, untuk mengajar kita untuk tidak ujub dengan amal, untuk tidak sombong dengan amal, tidak merasa saya sudah begini, saya sudah begitu. Namun hendaknya hati kita, perasaan kita merasa bahasanya yang kita lakukan ini belum apa-apa, yang kita lakukan itu penuh cacat dan tidak sempurna, sehingga kita tidak merasa sudah berbuat, sudah beramal. Namun yang kita merasa adalah amalnya masih belum semestinya, sehingga penutup sholat tahajud dan rangkaiannya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak ujub dan bangga dengan amal, dan kita tidak memuji diri sendiri, sebagaimana firman Allah di surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian puji diri kalian, sudah merasa beramal, sudah merasa bertakwa, sudah merasa soleh dan seterusnya. Jangan puji diri kalian sendiri. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang betul-betul bertakwa kepadanya. Maka ada dua hal yang patut untuk dibedakan. Berupaya untuk menjadi orang yang baik, berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa, berupaya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kewajiban dan sebuah keniscayaan. Namun merasa sudah baik, merasa sudah takwa, merasa sudah taat, ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-9 adalah mujalasatul muhibbin as-sadiqin, adalah berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Mereka adalah orang-orang yang memang tulus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika bersama mereka orang-orang yang kita yakin adalah orang yang baik ini, kita rajin mendengar, menyimak dan mencerna perkataan-perkataan bagus yang mereka ucapkan, dan ketika duduk bersama mereka, maka bukan orang yang mendominasi pembicaraan, namun banyak diam dan tidak berbicara, kecuali manakala dilihat bahasanya berbicara itu lebih maslahatnya lebih besar. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah muba'adatu kulli sababin yahulu baina qalbi wa bainallahi azza wa jalla, adalah menjaga diri dari segala sebab yang bisa menghalangi hati kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusaha untuk menjauhi berbagai macam penyakit hati dalam bentuk dan hal-hal yang membuat hati itu sakit dan rusak, berupa berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan, ketidakpatuhan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka ya inilah 10 qiyam ya, jika kita bisa berupaya untuk mengkondisikan diri kita memiliki hal-hal ini, maka ada harapan besar
bahwasanya kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya orang yang mencintai, namun sudah naik level menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga. Ya, sebelum kemudian kita akhiri, ada 3 hadiah dari panitia untuk yang bisa untuk yang berkenan menjawab dan memberikan jawaban yang benar untuk pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, tadi kita telah bahas 5 bentuk memboikot Al-Quran. Silakan bacakan catatannya 5. Monggo Mas, silakan Mas. Sambil berdiri biar kedengaran dan keras dan jelas. Nih. Monggo. Ya, kemudian di antara yang tadi kita sudah bahas untuk kiat agar supaya ada pada diri kita, 2 kiat supaya ada pada diri kita merasa hina dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kandungan dari Sayyidul Istighfar. Merasa ya, kemudian yang terakhir tadi kita bahas 10 kiat supaya Allah cintai. Ya, tolong bacakan 10 kiat yang supaya kita menjadi manusia yang Allah cintai. yang saya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, upaya untuk lebih memilih mana yang Allah daripada apa yang Dia terima dan pada kita yang senantiasa mengingat harapan di malam dan ya, demikian yang kita bisa kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan
Ya Allah, jadikan ilmu yang kita pelajari, kita simak dan kita kaji di kesempatan kali ini ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang Allah berkahi. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kajian ini. Saya ingin berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan duduk kita di majelis ini adalah bagian dari amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.